Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali pada praktikum farmakologi terapi dan obat alami. Pada pagi hari ini kita akan melakukan praktikum pembuatan infusum, sediaan infusum. Tujuan praktikum kali ini adalah untuk membuat sediaan infusum yang standar. Adapun alat-alat yang digunakan pada percobaan kali ini adalah yang pertama beker gelas, kemudian panci infusum. Ini yang kita sebut panci infusum. Jadi ada dua panci. Panci yang kedua bisa masuk ke panci yang pertama. Di mana yang panci yang pertama ini ada airnya. Ini ada airnya, jadi dimasuk. Nah, nanti bahan yang akan kita buat infusum itu ada di panci yang kedua. Ini masih kosong. Kemudian termometer, corong gelas, kemudian alat saring, bisa menggunakan kain flanel, bisa menggunakan kertas saring. Nanti kita menggunakan kertas saring setelah dibikin infusannya. Kemudian timbangan, ini untuk menimbang bahan. Kemudian telenan, pisau, karena yang akan kita buat nanti adalah dari rimpang, ya. Kemudian blender, ini untuk menghaluskan simplicia menjadi bubuk. Atau kalau misalnya akan menggunakan bahan seperti daun, misalkan daun sirih, itu tidak perlu di blender, jadi bisa langsung dipotong-potong kecil kemudian dibikin infusannya. Baiklah, bahan yang kita gunakan adalah rimpang kencur. Jadi ini rimpang kunyit, ya, rimpang kunyit. Kemudian rimpang kunyit ini akan kita potong-potong terlebih dahulu. Ya, setelah dicuci bersih, kemudian diangin-anginkan. Ya, diangin-anginkan. Tujuannya untuk penguapan air. Kemudian kita iris-iris tipis-tipis. Setelah kita iris tipis-tipis, kita lanjutkan. Kita angin-anginkan lagi, atau kalau perlu dilakukan pengeringan di dalam autoclave, ya, di dalam atau di dalam oven. Kemudian sampai kering, sampai seperti ini, ya. Ini namanya dari rimpang tadi, ini namanya simplicia. Ya, jadi rimpangnya sudah diiris tipis-tipis dan kering. Simplicia ini selanjutnya akan kita blender. Akan kita blender sampai terbentuk bubuk seperti ini. Langkah selanjutnya, kita ambil timbangan. Ya, nah, sudah 0. Kita ambil 10 gram untuk membuat simplicia 10%. Oke, ya, 10 gram.
Kemudian ini kita masukkan dalam panci infusum yang sebelah atas. Kemudian ditambahkan, kita tuang air steril 100 ml. Kemudian kita campur. Kita aduk-aduk dulu supaya rata, tercampur. Ya. Setelah itu kita nyalakan kompornya. Apinya jangan terlalu besar. Kemudian kita masukkan termometer ke dalam panci yang sebelah atas, di panci infusnya sebelah atas. Nanti kita tunggu sampai suhunya mencapai 90 derajat Celcius, jadi tidak sampai 100. Jadi panci yang atas itu suhunya 90 derajat Celcius, kita pertahankan selama 15 menit. Setelah 15 menit nanti infusanya sudah menjadi infusumnya, ini kita saring. Jadi prinsip pembuatan infusum berapa persen itu adalah sekian gram dalam 100 ml air. Kemudian digodok dalam panci infusum, panci infusa, di mana diberi termometer di atas, yang panci yang sebelah atas. Ditunggu sampai suhu 90 derajat Celcius, dipertahankan selama 15 menit. Prinsipnya seperti itu. Setelah mencapai suhu 90 derajat, kita kecilkan, agak kecilkan apinya ya, supaya enggak terus naik. Kita pertahankan selama 15 menit. Jadi air yang digunakan untuk panci yang atas itu menggunakan aquade steril, karena yang bawah, panci yang bawah itu akan mendidih, tapi yang panci yang atas belum tentu mendidih. Jadi tidak mendidih yang atas karena hanya 90 derajat. Setelah 15 menit kita matikan kompornya. Kemudian kita ambil panci yang bagian atas ini, kemudian kita saring. Nah, ini setelah kita saring, ya, ternyata tidak sampai 100 ml, karena kemungkinan tadi ada bahan yang airnya yang menguap, sehingga kita akan tambahkan aquade steril sampai 100 ml. Kurang sedikit. Ya, sudah. Untuk mempermudah pengadukannya, kita pindah ya ke beker glass yang kecil.
Oke. Ya. Jadi ini 100 kita aduk supaya homogen. Nah, ini adalah hasil dari infusum 10%. Demikianlah percobaan kali ini tentang pembuatan sediaan infusa atau infusum 10%. Jadi infusum itu bisa dari bahan yang segar, kemudian kita keringkan, kemudian kita bikin bubuk, kemudian baru dibikin infusumnya. Atau dari bahan segar, misalkan daun-daunan, kemudian dipotong kecil-kecil. Jadi tujuan pemotongannya ini untuk supaya bahan aktifnya itu bisa keluar, kemudian langsung direbus dalam panci infusum. Jadi panci infusum ini pancinya khusus, tidak seperti panci biasa langsung tidak terkena panci infusum ini tidak langsung terkena api. Jadi ada 2 panci. Demikianlah, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.